Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 2, hari ini kita akan belajar. Nah, belajarnya apa ya? Kita akan belajar bahasa Arab. Nah, teman-teman, tahu tidak bahasa Arab itu adalah bahasa kita nanti di surga, bahasa Al-Quran. Jadi, kita harus semangat ketika belajar bahasa Arab ya teman-teman. Nah, Ustazah ingin teman-teman sebelum belajar cuci tangan terlebih dahulu, berwudu terlebih dahulu, supaya kita terhindar dari virus-virus yang berbahaya seperti virus corona. Nah, teman-teman, setelah itu kita akan berdoa. Nah, teman-teman sudah selesai berwudu, cuci tangan? Sudah. Oke, kita akan berdoa. Sikap berdoa, siap, tangan diangkat, kepala ditundukkan, yang main-main digoda setan, yang baca doa disayang Allah. Doa sebelum belajar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi zidni ilman warzuqni fahman, rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Nah, kita hari ini sudah cuci tangan, sudah berwudu, sudah berdoa. Mudah-mudahan teman-teman mudah ketika belajar bahasa Arabnya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang jismul insan, tubuh manusia. Kita akan mempelajari 10 kosakata yang ada dalam jismul insan, yang ada dalam anggota tubuh kita ini. Nanti Ustazah akan membacakan bagaimana cara bacanya, mulai dari kepala sampai ke kaki. Kita akan mempelajarinya 10 kosakata tentang jismul insan. Raksun kepala, raksun kepala, sya'run rambut, sya'run rambut, ainun mata, ainun mata, uzunun telinga, uzunun telinga, anfun hidung, anfun hidung, famun mulut, famun mulut, katifun pundak, katifun pundak, yadun tangan, yadun tangan, batonun perut, batonun perut, rijlun kaki, rijlun kaki. Teman-teman sudah tahu kan cara bacanya? Nah, seperti itu cara bacanya. Sekarang untuk memudahkan teman-teman ketika mengingatnya, Ustazah akan menyanyikannya, tapi kita gunakan nyanyi salawat badar sebagai iramanya teman-teman. Teman-teman masih ingat tidak bagaimana cara nyanyi salawat badar? Bagaimana ya? Nah, kalau tidak ingat, Ustazah akan mengingatkan terlebih dahulu. Ustazah akan menyanyi salawat badar terlebih dahulu, nanti kita akan pindahkan nyanyinya ke dalam jismul insan, dalam 10 kata dalam anggota tubuh kita yang kita pelajari tadi. Oke, Ustazah akan bernyanyi. Teman-teman boleh juga ikut bernyanyi bersama Ustazah. 1, 2, 3. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Nah, seperti itulah kira-kiranya teman-teman. Nanti kita akan memudahkan bacanya. Oke teman-teman. Raksun kepala, sya'run rambut, ainun mata, uzunun telinga, anfun hidung, famun mulut, katifun pundak, yadun tangan.
batanun perut, rijalun kaki. Teman-teman, untuk tugas hari ini pelajaran bahasa Arab, Ustazah ingin teman-teman menulis kosakata yang 10 pada halaman 110. Teman-teman buat di dalam buku catatan bahasa Arabnya sebanyak 10 kata yang kita pelajari tadi. Nah, oke teman-teman, sudah paham PR hari ini, tugas hari ini, yaitu menulis kata jismul instan sebanyak 10 buah ke dalam buku catatannya. Oke teman-teman, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah belajar bahasa Arab. Nah, sekarang kita akan belajar pendidikan agama Islam. Nah, teman-teman, belajar pendidikan agama Islam ini, kita kali ini akan belajar tentang Nabi Muhammad teladanku. Nah, sebelum itu Ustazah akan cerita terlebih dahulu. Mau teman-teman dengerin Ustazah bercerita? Nah, Ustazah akan bercerita ya teman-teman. Nah, kita beri aja namanya adalah Nabil. Oke, ceritanya adalah pada suatu hari, Nabil sedang bermain bersama teman-teman di perkarangan sekolah. Nah, semua teman-teman bermain dengan gembira. Nah, tiba-tiba bel pun berbunyi dan semua anak menuju ke lokalnya masing-masing. Tetapi di jalan Nabil menemukan sehelai kertas. Nah, ternyata setelah dilihat ke kiri dan ke kanan, Nabil pun tidak menemukan seorang pun. Nah, akhirnya Nabil membawa sehelai kertas itu ke dalam lokal. Setelah tiba di lokal, Nabil pun memberikan sehelai kertas yang ternyata adalah uang. Nah, diberikanlah kepada Ustazah oleh Nabil. Kemudian Ustazah pun memberitahu kepada teman-teman dan mengatakan, teman-teman, adakah hari ini yang kehilangan uang? Nabil telah menemukan uang di halaman perkarangan sekolah, kata ustazahnya. Nah, itulah cerita hari ini. Baik teman-teman, kira-kira teman-teman ada yang tahu tidak perbuatan yang dilakukan oleh Nabil? Nah, ternyata perbuatan yang dilakukan Nabil adalah perbuatan berperilaku jujur. Teman-teman, Nabi Muhammad sebagai Rasul umat yang ada di seluruh dunia ini mengajarkan kita untuk selalu berkata jujur, berbuat jujur. Nah, sehingga beliau dikenal sebagai atau diberi gelar sebagai Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Nah, Al-Amin adalah orang yang dapat dipercaya. Nah, teman-teman, sebagai seorang pemimpin, Nabi Muhammad dikenal sebagai pemimpin yang jujur. Nah, sebagai seorang pedagang, beliau juga dikenal sebagai pedagang yang jujur. Nah, ketika pedagang, beliau akan menjelaskan kalau dagangan beliau bagus, maka Nabi Muhammad akan mengatakan bahwa itu bagus. Nah, kalau barang beliau itu jelek kualitasnya, maka beliau akan bilang bahwa itu jelek kualitasnya. Oke teman-teman, jadi kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul kita harus berperilaku jujur. Yang pertama, jujur pada diri kita sendiri, jujur pada Allah, jujur pada orang tua, dan jujur kepada semua orang. Nah, itulah teman-teman, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ustazah akan bernyanyi. Kita akan bernyanyi sama-sama ya teman-teman.
Oke, kita akan bernyanyi judulnya Aku Anak Jujur dengan nada lagu Pelangi-Pelangi. Oke, teman-teman. Teman-teman masih ingat tidak irama lagu Pelangi-Pelangi? Insya Allah ingat Ustazah. Oke, kita mulai nyanyinya ya teman-teman. 1, 2, 3. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu, janganlah kau bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Oke teman-teman, kita ulangi lagi satu kali lagi. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu, janganlah kau bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa menyanyikan lagu Aku Anak Jujur. Teman-teman, itulah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman paham apa yang Ustazah sampaikan. Nah, untuk tugas PAI, Ustazah ingin teman-teman mengerjakan latihan halaman 99. Nah, kemudian teman-teman juga buat apa saja hal yang tidak boleh kita lakukan ketika ujian. Nah, buat 5 buah apa saja hal yang tidak boleh kita lakukan ketika ujian. Yang pertama tugasnya adalah mengerjakan latihan halaman 99 dan yang kedua adalah membuat apa saja hal yang tidak boleh kita lakukan ketika ujian. Itu sebanyak 5 poin. Jadi tugasnya ada 2 ya teman-teman. Sekian pembelajaran hari ini. Ustazah tutup dengan wassalamualaikum.